lumayan capek. Banyak kegiatan kok. Iya, ini. iya banyak. Sebenarnya perkenalkan aku Deswian Rafifa, sering dipanggil Deswia. Kalau kamu? Sebenarnya sama Naya pengen dipanggil Yasmin. Yasmin dari kelas berapa? 11 3. Oh, 11 3. Ada mata kuliah, mata pelajaran apa hari ini? Hari ini ada PKN, agama, kimia, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Bayar tugasnya nggak? Bayar banget. Semangat ya. Yasmin 11 3. Biasanya di angkatan kelas 11 itu kelahiran tahun berapa ya? 2007 2008. 2007. Yasmin termasuk di 2007. Di 2008. Berarti hitungannya lebih muda ya? Iya. Kalau di bukan kelahiran 2005, 2004, 2006. Jadi kalau sama 2004 itu kelihatan sepuh. Iya. Sama 2006 itu kayak Yasmin sudah melakukan proses konseling individu sebelumnya. Ya, pernah. Aku jelaskan kembali ya yang lebih jelas. Nanti di sini Ibu dan Yasmin akan melakukan proses konseling individu. Secara bahasanya proses konseling individu itu layanan pemberian bantuan dari konselor di sini dan Yasmin konselornya sebagai peserta dengan tujuan untuk merumuskan solusi atau menjelaskan masalah-masalah dari konselor. Di sini kita akan berdiskusi, ngobrol, cerita-cerita gitu. Jadi ada integrasi ya. Maka nanti Yasmin bisa membuka ceritanya, itu juga akan terbuka. Barangkali nanti Yasmin mengetahui atau kita itu menemukan hal-hal yang belum Yasmin ketahui, yang belum Yasmin sadari sebelumnya, sehingga kita bisa merumuskan solusi yang terbaik. Namun semuanya tergantung kepada Yasmin. Di sini juga Yasmin tidak perlu takut ataupun khawatir ceritanya bocor ke orang lain, karena itu keep dan simpan apapun yang Yasmin akan ceritakan dan Yasmin dan Ibu obrolkan di sini. Dari penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya. Yasmin, apakah ada yang perlu Ibu dengarkan dari Yasmin? Ada sedikit. Mungkin terkait di rumah ya. Kayak di rumah kan adanya tempat uang, cuman tidak selain tempat uang. Lebih banyak beban di rumah daripada di sekolah. Sampainya di rumah. Sampai ke batin aja sebenarnya, kalau sampai ke fisik itu enggak, cuma sampai ke batin penuh apa namanya dari sini bisa menyampaikan terus mau istilahnya juga latihan juga susah, ada kerjaan rumah juga yang harus dikerjain. Waktu istirahat di rumah lebih dikit daripada waktu di sekolah. Jadi ada permasalahan di rumah ya. Salah-salahnya pulang itu ke rumah buat sekolah. Tapi kok tidak ada kata pulang seperti itu. Rumahnya dekat dari sini kan? Atau jauh? 1 jam dari sini. Di mana? Di Nusa Tenggara. Kalau berangkat sekolah jam berapa? Dari sekolah dari rumah itu 5:30 udah harus keluar dari rumah. Saya kan sekolah juga 7:30 udah mulai pelajaran. Berarti
jam setengah 6 ya? Iya, di setengah 6 paling ya setengah 6 sampai dari rumah. Sering macet atau alhamdulillah lancar? Kalau berangkat alhamdulillah lancar, cuman kalau pulang tuh mesti selalu macet. Pulangnya mesti azan maghrib baru sampai rumah. Iya. Ya, Keluar dari sekolah jam berapa? jam 5, jam 3. Oh, jam 3. Jam 3 sore. Iya. Terus di perjalanan macet juga itu. Perjalanan macet, terus kalau di sekolah kan nggak bisa pulang, baru ngerjain tugas dulu, kelompok, ekstra, dan lain-lain. Jadi namanya di situ, harusnya malah jam 3, tapi ngalah sampai jam 6 sama 7. Tapi istirahatnya cukup enggak untuk tidur? Kalau tidur kurang menurutku. Soalnya kalau di rumah tuh ngerjain tugas juga kan jam 12 baru tidur, nanti bangun jam 4 gitu. Jadi activity ya. Iya, tiap hari gitu. Sekali sih perasaan Yasmin capeknya akan tugas, kemudian sekolah, dan rumahnya juga jauh ya. Jauh. Sampai ke atas. Iya. Semua orang yang berada di posisi Yasmin, dan juga macet, kebanyakan tugas, sekolahnya jauh, pasti juga akan merasakan hal yang sama. Yasmin di sini ikut ekstrakurikuler apa saja? Ikut kuliner sama pramuka. Kuliner apa itu? Kuliner itu setiap Selasa tuh ada ekstra kuliner yang kayak masak-masak gitu. Jajanan masak makanan tradisional atau semua? Semua makanan tergantung nanti kita minta mau masak apa gitu. Iya. Banyak temennya juga ya? Kalau kan dibagi 2 sesi, ada yang kelas 10 sama kelas 11. Kalau yang kelas 10 itu 18 orang, kalau yang kelas 11 itu 12 semuanya. Setiap hari kah Itu setiap hari Selasa. Selalu di hari Selasa. Iya. Kalau pramukanya? Kalau pramuka itu di Jumat jam 1 sampai jam 1:30. Iya. Kalau hari Jumat sih pramuka 11:15. jadi jam satunya Sebenarnya pramuka. jadi nggak bisa pulang dulu. Enggak, tetap di sini. Saya pramuka dan tadi kuliner ikut OSIS kah atau apa? Enggak ikut, cuman kak sebenarnya dulu mau join OSIS kan juga join Rohis. Dulu kalau katanya join Rohis ikut OSIS kan gampang. Terus aku mikir pulang aja udah malam, tadi sampai rumah mau jam berapa lagi kalau ikut OSIS, juga tugasnya juga ikut pramuka aja, masih ada juga keteteran kalau lagi ikut OSIS. Soalnya terhalang jarak. Sebenarnya pengen Sebenarnya pengen join OSIS dulu, sempat daftar juga ikut, udah kumpul formulirnya, cuman mundur diri. Ya mikir dia inginnya masuk OSIS pengen nyoba pengalaman baru aja, soalnya kan ikut Rohis juga baru, terus diomongin sama pihak OSISnya kalau kamu ikut Rohis nanti join OSISnya gampang. di kampanye Yasmin pengen ikut OSIS, pengen mencari pengalaman. Iya, mencari pengalaman baru. Terus kegiatan OSIS juga kayaknya seru-seru ya. Lumayan. Sendirikah atau ada teman selalu pulang dari sekolah atau gimana? Kalau pulang kan nggak mesti dijemput orang tua, kadang dari tertentu kalau dijemput orang tua paling naik BRT.
Iya. Tapi lebih lama nggak sampai Mungkin 30 menit setengah jam lah. sendiri berarti jadi Kalau dari sekolah ke harganya sama teman, cuman kan sebenarnya bisa sama teman langsung, cuman kan aku nggak pakai helm, aku nggak bawa helm, tak suruh ngalir sama helm. terus di situ ya. Iya. Dengan dari aktivitas yang sekian banyak seperti itu dan seperti capek pengen istirahat Iya. saat ini Pengen banget. kamu di rumah juga masih Masih ingin tugas dan lain-lain juga. bermain itu seperti apa? Kayak kerjaan rumah, kayak nyuci piring dan bersih rumah Itu dilakukan di malam hari. pulang sekolah langsung ngambil gaji juga kan kerjaan rumah. Jadi tidak ada break dulu. Ya, breaknya nanti kalau mau tidur baru istirahat. Memang sudah dibagikan. Sebenarnya nggak dibagi susah dari masing-masing, cuman punya kakak cowok, tapi kan kakak cowok ya gitu susah, jadi aku sama Ini tidak semangat efektivitas budaya semua dan juga kecapean. kalau ganggu sih enggak, cuman pasti hari tertentu kayak Selasa, Kamis itu kan memang capek ngapainnya, cuman ya pengen ada selang waktu di selang Kamis gitu aja pengen istirahat itu aja, karena kan waktunya juga udah berat di rumah juga tambah capek, olahraga juga kalau hari Selasa ada ekstra juga gitu. Pulangnya tuh nggak mesti jam 3 gitu, kalau Selasa Kamis mesti pulangnya di atas jam 3, jam 6, jam 7 baru sampai rumah. Pengen breaknya di hari Selasa Kamis biar punya me time. iya. Kalau Sabtu Minggu sering jalan-jalan ya. Sabtu Minggu kebetulan yang kerja itu CFD yang kayak jualan gitu. Oh di Semarang. Enggak, di Keripang dekat rumah. Oh, jadi mulai pagi berarti ya. Iya, pagi sampai jam 10. Itu Sabtu Minggu. Terus balik lagi sekolah. Kalau memang ada kegiatan di ekstranya di Sabtu Minggu tetap berjalan apa itu? Izin. Izin dulu. Iya. Kalau yang Senin kita kan di dunia ini pasti punya keinginan, punya kebutuhan, ada harapan yang ingin dicapai. Pasti dong. Sebagai seorang manusia pengen ke Korea, pengen ketemu Jeju, Iya. pengen ke Jepang, sesuai dengan kalau yang sendiri ada keinginan yang ingin dicapai. Mau bener. Jujur mau jadi guru. Terus kayak daftar PNS pakai seragam yang warna api gitu, ya beri pakai seragam komplit gitu. Iya, kebetulan kan juga guru mas apa kemarin baru aja pamitan keterima PNS.
udah yang berpakaian aja Terus nggak kesini lagi ya berarti ya? udah mulai kalau dari ini udah nggak di sini. Terinspirasi banget sama. Iya, soalnya apa namanya dia itu kan sama aku juga deket banget, cuman nggak tahu prosesnya dia kayak apa. Kemarin ini tahu-tahu dia udah pakai seragam PNS-nya itu. Berarti berjuang bareng dia. Iya, sebenarnya kan ada dua guru, cuman yang satu guru itu prosesnya keluar-keluar gitu loh. Dia pamit juga aja enggak, kalau ini kan nggak tahu prosesnya tapi diam-diam pamitan gitu loh. Pikiran itu ya Iya. menginspirasi saya. Berarti pengen jadi guru PNS, pakai seragam kaki, Iya. terus ada pin. Ya, ini ya, pakai ini. Cakep banget. Itu Bujuk orang tua lagi ya, bikin rumah lagi kayak saya kan rumah tuh dalam keadaan nggak pecah belah gitu loh mbak. Jadi kan ibu sama ayah kan bisa, jadi kan nggak pernah saling kabar-kabaran. Jadi pengen nyatuin keluarganya gitu. jadi pengen ibu dan bapak kembali lagi. Iya. Ada dua tadi yang Mbak Diki Iya. pengen jadi guru dan bapak kembali. Iya. Kenapa sangat ingin Mungkin aku yang dari dulu sama ibu bapak, terus tiba-tiba mereka bisa kan kayak jadi bingung arahnya mau kemana. Soalnya dari kecil aku selalu sama bapak, dari TK, SD, terus SMA udah tidak pernah sama bapak, udah sama bapak. Jadi kehilangan sesuatu di rumah. Berarti ini yang di rumah setiap hari sama Sejak kelas 9 SMP. kemudian jadi gurunya kenapa sama Sebenarnya ada keinginan lain yang nggak jadi guru, cuman yang bisa capai mungkin di depan mata yang ada bayangan cuma guru. sebenarnya ada mungkin di profesi lain ya. Iya. Cuman bayangannya sampai adalah sebagai seorang calon guru, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mencapai itu saat ini? Apa yang sudah kamu lakukan untuk mencapai keinginan itu? Meningkatkan kayak belajar sama nilai soalnya kan dulu kelas 10 gampang tugas itu paling gampang nanti ini belum apa dikumpulin, terus ngumpulnya juga sering telat dulu kelas 10 kalau tugas ini telat sering 2 gitu. Dan sekarang lebih kayak dikejar aja nilainya juga kelas 11 semester 2 lebih ngejar nilai lagi. Terus saya itu Di memperbaiki nilai. Ada lagi sambil kayak nyari-nyari beasiswa kampus-kampus itu dari mana saya. cari beasiswa untuk melanjutkan Iya. pendidikan. Udah lumayan kan? Ada lagi yang sudah dilakukan
itu sih kalau waktu ini. Kalau itu apa dan apa yang Kalau sama ibu paling saya kayak paling waktu lebaran kayak gitu kalau jumpuin lagi keluarga tolong ya apa namanya jadi satu gitu biar nggak pecah-pecah gitu biar punya foto keluarga gitu kan istilahnya foto satu tahun iya satu tahun sekali itu ada gitu paling cuma ngobrol di grup keluarga tuh apa namanya jusain mereka tuh ada gitu kan mereka jarang banget di grup gitu loh kayaknya nggak ada di rumah yang penting tuh ada pas saat anak-anak tuh kayak di grup kayak tanya-tanya gitu. pengen juga menceritakan proses dan hal-hal yang sudah dilakukan oleh anak-anaknya ya Iya. berarti sudah ngobrol dan komunikasi ya lewat WA ya Iya. lebaran kemarin mungkin enggak Lebaran kemarin enggak. berarti tidak foto bersama Iya. jadi yang sudah dilakukan ternyata memperbaiki life skill kemudian ikut mencari beasiswa kuliah Iya. saat lanjut dan sudah berusaha komunikasi yang luar biasa. Iya. Kita evaluasi bersama biasa kira-kira yang sudah kamu lakukan ini ada yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Ada diperbaiki atau dievaluasi. kalau yang masalah keluarga itu dan nggak sesuai sebenarnya pengen nyatuin mereka berdua gitu nggak usah di WA langsung di rumah berdua kembali ke kayak dulu lagi jadi nggak usah ya WA kalau mau komunikasi kan bisa apa kalau ketemu nggak usah video call aku ketemu orangnya lagi Tapi kira-kira mungkin tidak ya. kalau dari pihak ayah sih mungkin aja cuman kalau pihak ibu nggak tahu kenapa mungkin belum kelihatan gitu Tadi kamu mengatakan nggak apa-apa kok kalian nggak selalu ada. Yang penting ketika anak-anak membutuhkan kalian itu ada. iya Berarti Yasmin sudah damai dan ikhlas dengan keadaan. Namun sekarang mengatakan pengen semangat lagi. Seperti sebenarnya kalau ada memang ada itu sampai sekarang belum ya kak apa lihat ya
bersama ayah dulu kayak tiap teman dijemput ayah kayak aku mikir aku dulu pernah saya tapi sekarang nggak pernah gitu. Terus apalagi kalau melihat anak dengan sama ayah, anak perempuan terutama kayak aku dulu ngerasain kalau sekarang nggak bisa di saat aku butuh peran ayah di masa remaja ini kok aku nggak bisa dapet pengen dapet perannya aja. masa-masa saat berhubungan diri orang-orang bisa dekat dan komunikasi baik dengan mau berusaha berdamai karena menjadi sangat sulit dan juga ya sebenarnya untuk mencapai hal-hal atau keinginan yang lain mungkin jauh besar untuk diusahakan ya semua berdamai untuk menerima keadaan bisa fokus ke keinginan mau menerima keadaan aja nggak mau coba ikhlas sebenarnya belum harusnya ikhlas ya. Ikhlas 100% itu sepertinya bahasanya ketidakmungkinan yang selalu diusahakan mau berusaha seperti apa untuk ikhlas lebih ke sebenarnya kalau orang-orang aku itu migrasi aku udah pernah kok dulu. Jadi kalau orang-orang cerita aku cuma bilang aku udah pernah kok dulu tak di Indo. tapi nggak ada yang janjiin kan Enggak, alhamdulillah enggak ada. tapi jadi lebih strong ya jadi ketika merasa down iri ketika teman-teman yang lain mungkin diboncengin terus ada sosok ayah yang selalu ada Yasmin berusaha menegarkan diri menguatkan diri dan mengatakan aku pernah kok sekarang gimana aku pernah kok terus apa lagi Terus iya aku bilang aku pernah kok aku dulu juga punya ayah kayak ayahmu yang ada perannya yang tiap hari ada komunikasi tiap hari aku dulu pernah jadi udah gak kaget sama lihat keadaannya itu. kalau Yasmin love language-nya apa ya kan ada yang ucapan ada yang apa service love language-nya Yasmin Kind of service. jadi pelayanan ya kalau itu kata-kata gitu ucapan Kadang-kadang nggak bisa. hanya bisa aja mungkin kata-kata atau surat gitu ke ayah biar tetap bisa komunikasi
Kalau itu belum lama ngapain kayak paling cuman ayah cuman nanya kabar aja cuman ya cuman WA cuman nanya kabar doang kalau ayah. Berarti bukan love language yang word of affirmation. Mau pengen nggak ngasih kata-kata ayah atau mungkin cerita aja kegiatan atau daily aktivitasmu ke ayah melalui tulisan? Kalau kata nanti ujung-ujungnya malah nangis kalau mau WA ke ayah kayak nulis-nulis gitu nanti belum sempet nanti udah nangis duluan. Tapi setidaknya wrong bisa menyampaikan apa yang dia sedang rasakan, bisa berbagi gitu. Berarti belum selama ini. Belum, kemarin cuma naik kabar sama naik kata rumah kayak gini. Tapi video call ya. Video call apa ayah juga kerja terus juga sekolah paling nggak ada waktunya kayak di malam. Itu ngobrolin apa? Kan paling ikut ngobrol sama kan sebenarnya ayah tuh juga punya anak dari istri yang dulu. Paling pada ikut ngobrol juga semua jadi satu tandem. Apapun dia main ya. Jadi pengen evaluasi kalau ada keinginan ketika Yasmin pengen ayah dan ibu lagi grup WhatsApp dan ingin berusaha lagi ketika down ataupun ingin menguatkan diri. Nah, cara memberikan afirmasi positif yang sering afirmasi positif kayak berbicara yang baik-baik untuk diri sendiri gitu. Seperti apa contohnya? Kadang suka ngelakuin di kelas gitu kan pada ada jam 1 kuliah kosong lalu ada libur di rumah aku kayak ngelakuin dulu kan sempet kayak mau nyerah juga ya sambil gak mau nyerah capek gitu kan aku ingat orang tua sih kayak saya masih ada orang tuamu yang masih belum angkat derajatnya dengan dulu. Berarti sudah punya tekad yang kuat, punya keinginan yang jelas untuk mencapai, sehingga itu terbaiki di afirmasi positif kemudian memperbaiki nilainya dengan cara seperti apa nanti?
pengen mungkin fokus sama nilai ulangan yang di sekolah itu kan per bulannya ada kayak ulangan harian. Jadi setiap pakai kertas sama HP ya, ulangan pakai kertas. Jadi aku lebih baru 2 kali ini pas rapot semester itu kayak tak bandingin sama rapot dulu kayak lebih banyak pendengaran daripada yang dulu. Jadi kayak ngerasa puas aja. Ternyata aku bisa ningkatin nilaiku yang aku dulu mikir aku bakal stuck di sini doang, ternyata enggak. meningkatkan nilainya itu belajarnya kelompok atau sendiri. Dia sendiri. Kalau kelompok gak bisa. Kalau sistem kelompok gak bisa jujur. Malah kalau cewek-cewek bekerja secara kelompok jadi jadinya juga Iya, juga ngerjain lah juga. Jadi tugasnya tertunda terus. jadi belajar secara pribadi atau individu Iya, di rumah iya jadi. pakai sistem belajar apa belajar. Itu aku kalau belajar agak nulis gak belajar, jadi nggak bisa cuma baca doang, ini kayak tak rampung gitu. Harus ada summary-nya ya. Iya, iya. Tulisannya bagus. Jadi sekretaris ya di kelas. Nggak dianggap apa-apa. Soalnya biasanya orang-orang yang suka nulis itu biasanya bagus. Termasuk Yasmin ya. Sudah kita melihat bahwa Yasmin punya banyak yang sukses, yang PNS, dan ternyata pengen ada keinginan untuk naik kembali. Makanya yang sembilan yaitu meningkatkan nilai dan komunikasi dengan ayah dan ibu dan apapun keluarga yang lain di keluarga. Namun tadi kita sudah evaluasi jika menurutku atau lebih fokus begitu kepada permasalahan budaya nanti keinginan ataupun pencapaian yang ingin dia mencapai jadi tidak fokus ataupun tertinggalkan sehingga Yasmin mau berusaha damai, ikhlas meskipun tidak bisa 100% dengan terus menguatkan Yasmin. Yasmin juga tadi sudah pengen ataupun merangkum materi-materi untuk mengingatkan belajarnya ya, sehingga tadi juga sudah ulangan lebih baik ternyata dari semester sebelumnya. Jadi pengen terus mengingatkan. Yasmin bisa ibu katakan bahwa keadaan ataupun
kondisi kita sekarang, kalau kita punya pilihan yang kuat terhadap sesuatu, itu tidak akan mungkin bisa. Biasanya berpikir seperti itu juga. Iya, dari mungkin dari sekolah juga apa namanya, kenal aku tuh sebagai seorang yang ceria gitu loh Mbak, kayak tak bisa Pak Bayu ya. iya nanti Pak Bayu kalau di kantor tuh kayak apa namanya, guru-guru pada bilang Yasmin ini Ceria. orangnya ceria, suka aku nggak punya masalah tuh kayak selalu juga ceria, selalu juga happy gitu, bergulai sampai bulan. Ternyata berat menjadi kamu, cuman kamu lebih apa namanya, lebih milih ketawa-ketawa sama kita, sama temen-temen gitu. Lebih ke guru ngomong Yasmin itu pelawak di sekolahan. Bukan, ternyata ada sisi rapuhnya. Iya. Semangat terus untuk Yasmin, jangan menyerah dengan keadaan. Insya Allah. Terus konsisten dalam mencapai minat hati dan tetap menjadi bagian. Insya Allah. Cukup apakah bisa diakhiri itu sedikit rangkum ya dari sesi-sesi kita pada siang hari ini. Kita sudah membahas tentang cerita Yasmin berangkat sekolah, kemudian ternyata ada macet, terus ikut juga ekstra juga lumayan aktif di sekolah, terus termasuk orang yang ceria, namun ternyata memiliki masalah juga. Keadaan rumah yang mungkin ketika pulang tidak merasakan pulang, dan masalah terkait ibu dan ayah itu kondisi terus ternyata Yasmin ada keinginan yang kuat untuk dicapai, pengen menjadi guru yang sudah ada yang mungkin terinspirasi dari guru PPKN ya. Iya. Terus juga pengen ternyata dan ayah kalau kayaknya kalau bener lagi aku lebih baik deh. Tadi sudah evaluasi untuk lebih baik lagi dalam belajarnya, tidak tergoda hal yang lain. Kemudian untuk masalah di rumah berusaha berdamai dan menegakkan diri. Sebelum mengakhiri proses konseling ini, mau bertanya 3 hal. Yang pertama, perasaan kamu sebelum dan sesudah melakukan proses konseling. Kedua, pemahaman baru apa yang kamu dapatkan. Yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan setelah proses konseling. Lebih lega kalau kita channel ini kan jarang banget cerita sama orang, lebih dipendam. Terus yang kedua
ya mau berduet punya lagi terus aku tahu jatuh tahu terus yang bikin apa yang kamu kenal? setelah ini aku lakukan tadi sesuai dengan kebakaran tidak minati lagi semua yang jadi mulai email itu Dan jangan iya